Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syahrul 04. Di video kali ini saya akan mengtutorialkan bagaimana cara untuk mengganti karet kopling yang aus ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 buah paku koplingnya ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengeboran untuk pencopotan paku koplingnya ya. Di sini saya menggunakan mesin bor duduk ya. Sebenarnya untuk pencabutannya itu bisa juga menggunakan mesin gerinda ya. Cuman untuk mesin gerinda sendiri itu dia biasanya ada luka bekas gerindaan untuk plat atasnya ya. Jadi kelihatannya nanti agak jelek. Kalau menggunakan mesin bor seperti ini, dia hasilnya akan lumayan bagus ya, bisa dibilang bakalan mulus seperti baru ya teman-teman, karena tidak akan melukai plat tutup karet koplingnya ya. Nah, ini proses pengeborannya tinggal satu lagi ya. Pengeborannya itu jangan terlalu dalam, cukup ketika kelingan pakunya itu copot, udah di situ. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, lumayan, jadi tidak melukai pinggirannya. Nah, ini hasil tadi pengeboran. Nah, terlihat mulus ya, seperti baru. Nah, di sini saya akan mencopotkan ketiga paku koplingnya ya menggunakan pahat. Nah, di sini untuk pencopotannya jangan terlalu kencang-kencang ya, pelan-pelan saja. Soalnya untuk rumah koplingnya itu sendiri dia rawan pecah, teman-teman. Nah, di sini udah agak mulai tercopot. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, pahat dari klep. Sebenarnya pakai apa saja nggak masalah ya teman-teman. Yang penting besi, jangan terlalu gede juga supaya masuk aja ke dalam paku koplingnya. Nah, ini udah terbuka ya. Nah, ini di dalam rumah koplingnya, karet koplingnya. Nah, ini sebenarnya ini masih kelihatan bagus, cuman di sini masalahnya karet koplingnya itu udah mulai mengeras. Jadi menyebabkan rumah kopling itu goyang, oblak ya teman-teman. Nah, ini karet koplingnya yang baru, saya menggunakan yang asli ya teman-teman. Nah, di sini biasanya saya melakukan penggerindaan sedikit untuk bagian atasnya ya, supaya agak rata sedikit. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, begitu ya. Nah, ini teman-teman buat pemasangan kembali untuk gigi koplingnya jangan sampai terbalik ya. Soalnya untuk gigi koplingnya itu sendiri bagian dalam itu dia agak tipis ya untuk permukaan as di koplingnya ntar. Yang bagian panjang itu di luar ya. Nah, ini untuk pemasangan karet koplingnya. Untuk pemasangan karet kopling untuk motor Yamaha seperti motor Jupiter Jet ya, itu karet koplingnya ada yang lebih tinggi sedikit, ada yang lebih rendah sedikit. Nah, untuk pemasangannya disesuaikan saja ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Nah, ini saya lagi pemasangan karet koplingnya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini ini hasilnya ketika udah dipasang karet kopling. Nah, untuk plat tutup rumah kopling atasnya ini jangan sampai terbalik ya. Soalnya ada tulisan out juga, untuk out itu bagian luar. Nah, biasanya untuk ketiga lubang ini biasanya saya ketok-ketok sedikit
Supaya apa? Supaya lebih agak cembung ke dalam, supaya bisa agak awet juga ya. Soalnya ketika kalau pelatnya itu cembung keluar, biasanya itu nggak bakalan kuat lama ya. Nah, ini untuk pemasangan ketiga buah pakunya yang tadi, yang baru ini ya. Nah, ini buat proses pengelingannya nanti biar supaya kuat. Nah, ini saya pasang. Kalau untuk motor Jupiter itu motor Yamaha berbeda-beda juga ya, ada yang 6, ada yang 3 biji, tergantung dari motornya ya. Nah, ini agak seret sedikit sebenarnya, untuk motor-motor biasanya nggak seret, ini karena agak seret dikit makanya saya palu-palu dikit. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk. Sekarang proses pengelingannya. Untuk proses pengelingannya sendiri dia harus ada tatakan di bawahnya, supaya apa? Supaya pakunya itu nempel dan kuat. Untuk tatakannya sebenarnya untuk bisa menggunakan apa aja sesuai dengan keinginan kita, cuman untuk tatakannya itu harus pas dengan paku koplingnya ya. Nah, ini udah kelar. Nah, ini udah nggak gonjet lagi, nggak goblak lagi, karet koplingnya sudah diganti, sudah bagus ya teman-teman. Udah karet rumah kopling udah bisa digunakan kembali tanpa harus diganti satu set. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Kalau menggunakan bor ya seperti ini, kelihatan mulus, tidak ada bekas gerinda-gerindaan ya teman-teman. Terima kasih. Sampai di sini ya teman-teman.